sekalian, suatu hal yang luar biasa deklarasi dilakukan di Rangkas Dengklok. Hanya sayang saya agak ditipu sama Kang Dadang. Kang Dadang tipu saya, Pak, kita makan siang di rumah saya. Nggak tahu aja deklarasi udah selesai. Mengapa saya katakan luar biasa? Di sini saya tekankan bahwa tanpa peristiwa Rangkas Dengklok, kemungkinan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada. Dan di Rangkas Dengklok atau di Kerawang lah merah putih secara seragam dikibarkan pada tanggal 16 jam 4 sore sebelum proklamasi kemerdekaan. Tapi yang lebih penting lagi, peristiwa Rangkas Dengklok adalah peristiwa yang melengkapi perjuangan para pemuda. Kebangkitan Nasional 1908, Dr. Sutomo, pemuda yang mencanangkan. Dari kebangkitan itu bergulir terus, yang menyatukan, yang sadar bahwa perjuangan bangsa Indonesia ratusan tahun tidak menghasilkan karena bersifat kedaerahan, dan yang menyatukan adalah para pemuda dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, pemuda lagi. Kemudian para pemuda lah yang berjuang bersama-sama menyatukan perjuangan di seluruh Nusantara. Dengan pengetahuan para pemuda bahwa Nagasaki dan Hiroshima dibom atom, maka pemuda punya intuisi untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Disitulah terjadi perselisihan pendapat antara yang tua-tua dan yang muda. Yang tua-tua menunggu nanti saja, tapi yang muda ini adalah suatu peluang yang harus segera diambil. Kalau tidak, Belanda pasti akan mengambil peluang juga. Dengan negosiasi yang berat, maka Bung Karno dengan Bung Hatta diambil oleh para pemuda, dibawalah ke Rangkas Dengklok. Di Rangkas Dengklok, di situ ditempatkan dari seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Ye Kui Xiong, yang merelakan rumahnya jadi tempat Bung Karno sama Bung Hatta. Dan disitulah konsep proklamasi dibuat, yang menekankan bahwa besok proklamasi harus dilaksanakan. Kerja para pemuda ini membuahkan hasil dengan negosiasi yang alot. Dan mengapa ditaruhnya di Rangkas Dengklok? Karena di Rangkas Dengklok lah diyakinkan bahwa masyarakatnya militan, masyarakatnya benar-benar pejuang dan pandai menyimpan rahasia, sehingga pada saat Bung Karno Bung Hatta ditaruh di Rangkas Dengklok tidak ada yang bocor. Di samping itu di sini ada peta juga, sementara peta. Dari sinilah maka keesokan harinya bersama-sama berangkat ke Pegangsaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dari kejadian ini yang saya salut luar biasa kepada kami Kerawang, memilih tempat di Rangkas Dengklok dan memilih tanggal yang penuh dengan sejarah. Dalam kondisi ini saya pun terima kasih bahwa kami Kerawang paham terhadap situasi, belajar kejadian-kejadian yang dialami kami baik di Bandung sampai dengan terakhir di Surabaya, sehingga dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang terdik, maka pagi-pagi melakukan deklarasi di Rangkas Dengklok karena tahu persis bahwa akan ada hal-hal yang bisa mencegah, bahwa hati mereka itu sebenarnya tidak mau, tetapi karena tuntutan ekonomi
keluarganya mungkin perlu makan, maka dengan kurang lebih antara 100-150 rupiah diambil, diterima untuk melakukan demo mencegah aksi kami di Kerawang. Tetapi dari sini kelihatan bahwa mereka hanya teriak-teriak saja, tidak berbuat apa-apa. Mengapa? Karena hatinya mereka juga tidak mau sebenarnya, tetapi mereka butuh uang. Untuk itu sama-sama kita doakan semoga saudara-saudara kita yang melakukan aksi di sana kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Dan bisa memberikan keluarganya uang yang dia dapat dari demo ini untuk sekedar menambah makan keluarganya. Amin. Inilah yang saya bangga terhadap kondisi di sini. Lalu pertanyaannya, mengapa perlu diselamatkan? Kami ini adalah menyuarakan suara hati rakyat yang sebenarnya. Di sini di Kerawang adalah kota industri juga, di banyak buruh. Undang-undang Omnibus Law ini yang akan diundangkan dalam RUU ini sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak berpihak. Semoga pemerintah mendengarkan suara rakyat dan undang-undang ini tidak diundangkan. Saya yakin pemerintah paham dan mendengarkan suara hati nurani rakyat. Selanjutnya, perjuangan kami Kerawang baru saja dimulai. Saya ingatkan, baru saja dimulai. Tentunya karena kita menyuarakan kebenaran, maka banyak hambatan, tantangan, bahkan ancaman. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa setiap hambatan, tantangan, dan perjuangan itu adalah untuk menambah kita semakin tegar, semakin berani, semakin termotivasi untuk mencapai tujuan kita, karena yang dilakukan hal-hal yang benar. Jadi kami merupakan gerakan moral yang hasilnya insya Allah berkah dunia maupun akhirat. Amin. Saya tidak panjang lebar karena masih banyak lagi acara. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kami Kerawang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan perjuangan dan hanya untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.